dengan NIM 15.119140334. Di sini saya akan memaparkan dan juga mempresentasikan mengenai gangguan abnormalitas di masa kanak-kanak dan juga remaja. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai gangguan abnormal apa saja sih yang ada pada masa kanak-kanak dan juga remaja. Nah, sebelum masuk pada gangguan abnormalitas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perilaku normal dan juga abnormal. Nah, perilaku abnormal itu tuh seperti apa sih? Nah, perilaku abnormal itu seringkali diartikan sebagai perilaku yang berlebih dari tingkah laku manusia pada umumnya. Nah, pada masa kanak-kanak ini dalam menentukan perilaku normal maupun abnormal itu tuh merujuk pada usia, kemudian usia perkembangan dan juga keyakinan budaya. Nah, kriterianya abnormal seperti apa saja? Jadi yang pertama seperti perilaku yang tidak biasa, kemudian penyimpangan sosial, persepsi atau interpretasi yang keliru terhadap realita, adanya mengalami distres personal yang signifikan, kemudian perilaku maladaptif dan juga perilaku berbahaya. Kemudian selanjutnya saya akan memaparkan mengenai gangguan. Selanjutnya adalah mengenai gangguan abnormalitas itu sendiri. Nah, salah satunya adalah disabilitas intelektual. Nah, disabilitas intelektual atau biasa disebut juga disabilitas inteligensi ini tuh merupakan gangguan yang berhubungan dengan keterlambatan dalam hal pertumbuhan, fungsi kognitif dan juga sosial. Jadi disabilitas inteligensi ini tuh biasanya muncul sebelum usia 18 tahun dengan ciri utama yaitu adanya keterbatasan fungsi intelektual. Jadi seorang anak dapat dikatakan menderita disabilitas intelektual ini tuh dilihat dari fungsi intelektual dan perilaku adaptifnya. Bagaimana sih jenis dan juga pedoman penggolongan dari disabilitas intelektual sendiri? Jadi dalam mendiagnosis mengenai disabilitas intelektual menggunakan dasar skor IQ dan juga fungsi adaptif yang buruk. Jadi tingkat keparahan disabilitas intelektual seorang anak remaja itu tergantung pada fungsi adaptif dan juga kemampuan mereka dalam memenuhi tuntutan dan juga harapan pada anak tersebut. Jadi APA atau American Psychological Association itu mengklasifikasikan ada tingkat keparahan anak dengan disabilitas intelektual terbagi menjadi 4 tingkatan. Jadi yang pertama ada ringan, sedang, parah dan juga sangat parah. Jadi tingkatan tersebut itu dapat dilihat berdasarkan pedoman penggolongan pada DSM-5. Jadi seperti yang tertera dalam layar bahwa pada bagian sebelah kanan terdapat tabel berdasarkan tingkat dan juga tingkat keparahan dan juga rentan IQ serta fungsi adaptif dan juga kemampuan dalam memenuhi tuntutan yang diharapkan juga. Jadi misalkan pada tingkat keparahan ringan dengan skor IQ 50-70. Jadi dengan keparahan disabilitas intelektual yang ringan dengan skor IQ 50-70 pada usia prasekolah biasanya ditandai pada anak tersebut itu lebih lambat dalam berjalan, lebih lambat dalam makan sendiri, sulit untuk berbicara dibandingkan dengan anak-anak dengan seusianya, sering tidak disadari oleh pengamat biasa juga. Jadi seperti anak normal pada umumnya tetapi mengalami keterlambatan yang tidak sesuai dengan usia perkembangannya. Jadi lebih terlambat daripada usia perkembangan, fungsi usia perkembangan atau
kemampuannya dalam memenuhi tuntutan perkembangan. Nah, baik, selanjutnya mengenai apa sih penyebab dari disabilitas intelektual itu sendiri. Jadi penyebab dari disabilitas intelektual itu ya ada beberapa penyebab, misalkan seperti sindrom Down atau abnormalitas dari kromosom lainnya. Jadi adanya sindrom Down yaitu suatu kondisi di mana terdapat tambahan kromosom pada kromosom 21 yang menyebabkan keterlambatan perkembangan fisik, ketidakmampuan belajar, menjadi penyakit jantung, tanda awal Alzheimer dan juga leukemia. Jadi sindrom Down ini tuh salah satu penyebab disabilitas intelektual. Seseorang memiliki keterlambatan intelektual dapat disebabkan karena adanya abnormalitas pada kromosom. Kemudian juga ada sindrom Klinefelter. Jadi sindrom Klinefelter ini ditandai dengan adanya tambahan kromosom X yang dihasilkan pada pola kromosom XY yang biasanya kan kalau kromosom pada pria itu kan XY, tapi ada penambahan pola kromosom X ini menjadi XXY sehingga adanya abnormalitas kromosom ini dapat menyebabkan disabilitas intelektual. Kemudian ada sindrom Turner juga. Kemudian selain itu ada sindrom Fragile yang disebabkan oleh mutasi gen tunggal pada area kromosom X yang tak rapuh, yang tampaknya rapuh. Jadi sindrom Fragile, sindrom Klinefelter, sindrom Down syndrome, sindrom Turner, kemudian Plenitukotoria itu tuh adanya abnormalitas pada kromosom genetik pada anak yang dapat menyebabkan disabilitas intelektual begitu. Kemudian selain dari penyebab disabilitas intelektual juga adanya selain penyebab dari disabilitas intelektual adalah adanya abnormalitas pada kromosom anak tersebut. Kemudian ada juga adanya faktor-faktor prenatal dan juga postnatal. Jadi anak misalkan ketika ibu yang mengonsumsi alkohol pada masa kehamilan anak tersebut itu tuh seringkali lahir dengan sindrom alkohol. Jadi adanya konsumsi alkohol ibu selama masa kehamilan itu dapat menjadi penyebab disabilitas intelektual. Kemudian ketika proses kelahiran, terkadang adanya komplikasi kelahiran yang membuat anak mendapatkan resiko yang lebih besar terhadap gangguan neurologis termasuk disabilitas intelektual. Selain itu ada juga penyebab budaya keluarga. Jadi lingkungan rumah atau budaya yang buruk atau kurang memiliki aktivitas yang menstimulasi secara intelektual atau mengalami penelantaran maupun kekerasan, maka akan menyebabkan disabilitas intelektual pada tingkat keparahan yang ringan. Jadi tidak ada penyebab biologis ataupun perbedaan ciri fisik yang mencolok. Jadi adanya lingkungan dan juga budaya yang buruk dan kurang memiliki aktivitas yang menstimulasi anak gitu. Selain itu ada juga yang kedua adalah gangguan belajar. Nah, gangguan belajar ini tuh apa sih? Nah, gangguan belajar ini tuh merupakan masalah yang mempengaruhi kemampuan otak dan juga dalam menerima, mengelola, menganalisis dan juga menyimpan informasi, sehingga dalam perkembangan akademik anak ini tuh mengalami keterlambatan atau mengalami gangguan gitu. Jadi gangguan belajar ini tuh sebagian besar dikarenakan adanya gangguan perkembangan otak anak ketika di kandungan, saat lahir maupun di usia balita. Penyebabnya dapat adanya gangguan ini penyebabnya dapat juga seperti disabilitas intelektual tadi, seperti ketika dalam kandungan,
ketika lahir maupun di usia balita begitu. Nah, jadi gangguan belajar ini tuh pada anak-anak itu ada beberapa macam, seperti gangguan membaca, gangguan menulis, gangguan keterampilan berpikir aritmatika dan matematika, dan gangguan pada fungsi eksekutif. Nah, berikut adalah jenis-jenis gangguan. Jadi gangguan belajar tadi terbagi lagi menjadi gangguan membaca. Gangguan membaca atau disleksia ini tuh salah satu bentuk gangguan belajar yang berkaitan dengan kesulitan belajar pada anak dalam mengeja, membaca, dan menulis. Nah, disleksia ini umumnya tampak pada usia 7 tahun. Jadi cirinya ketika anak itu tuh sulit memahami, mengenali kata dasar, kemudian membaca dengan lambat dan terputus-putus, misalkan bersama menjadi bersama, jadi terputus-putus. Kemudian sulit membedakan kata yang serupa seperti B dengan D, M dengan W, huruf yang sangat mirip yang kebolak-balik. Kemudian sulit menguraikan huruf-huruf dan kombinasi huruf, menguraikan huruf-huruf dan mengkombinasikan huruf seperti menyusun kata begitu. Kemudian ciri yang terakhir adalah sulit melafalkan sesuatu. Jadi seperti membaca lambat maupun terputus-putus, artinya juga sulit melafalkan sesuatu begitu. Kemudian yang kedua, selain gangguan membaca, bentuk gangguan belajar ini adalah gangguan menulis. Nah, gangguan menulis atau disgrafia ini merupakan salah satu bentuk gangguan belajar yang berkaitan dengan sulitnya anak dalam menyusun kalimat, mengatur paragraf, menggunakan tata bahasa, tanda baca, ejaan yang benar dalam bentuk tulisan. Nah, disgrafia ini biasanya terjadi pada anak pada usia 7-10 tahun. Jadi adanya kesalahan jadi ciri-cirinya seperti adanya kesalahan mengeja, tata bahasa, tata baca gitu. Kemudian sulit memegang pensil atau pulpen untuk menulis, sulit menyusun kalimat paragraf yang jelas, adanya tanda ketidaksukaan pada kegiatan menggambar atau menulis yang ditunjukkan oleh anak tersebut begitu. Kemudian yang ketiga ada gangguan keterampilan aritmatika dan juga matematika. Jadi anak yang memiliki masalah dalam memahami fakta aritmatika dasar seperti pengerjaan soal penjumlahan, perhitungan, kemudian mempelajari soal perhitungan ataupun tabel-tabel perkalian, pertambahan maupun soal-soal matematika. Nah, masalah ini tuh mungkin dapat terlihat pada usia anak-anak yang duduk di kelas 1 pada usia 6 tahun. Jadi adanya gangguan keterampilan aritmatika ini tuh biasanya terjadi pada anak yang duduk di kelas 1, tetapi umumnya ini tuh tidak disadari sampai anak itu misal menginjak ke kelas 2 atau kelas SD. Misalkan ke kelas 2 atau kelas 3 seharusnya sudah sampai pembagian perkalian, tetapi anak tersebut masih pada pertambahan dan juga masih sulit untuk menambahkan angka maupun mengurangi angka tersebut begitu. Padahal seharusnya anak tersebut sudah bisa perkalian, pembagian maupun pemfaktoran begitu. Tanda dari diskalkulia ini ada berbeda-beda setiap anak. Jadi tetapi sebagian besar anak ini yang memiliki gangguan ini sulit untuk mengenali angka, tidak dapat mengenali angka, dan juga ketika dewasa mereka itu susah untuk melakukan perhitungan gitu. Kemudian yang keempat adalah gangguan fungsi eksekutif. Nah, gangguan fungsi eksekutif itu merupakan serangkaian mental yang lebih tinggi apabila dalam melakukan tugas-tugas seperti pengorganisasian, perancangan, dan juga pengordinasian, di mana hal ini sangat dibutuhkan oleh seorang dalam mengelola tugas yang akan dilakukan. Jadi anak-anak yang memiliki gangguan pada fungsi eksekutif
ini tuh mungkin sering mengabaikan tugas sekolah, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, atau sulit untuk mengerjakan, tidak mau mengerjakan, tidak mempunyai atau menyelesaikan tugas secara tepat waktu begitu. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.